Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang jenis-jenis port yang ada di komputer. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi ini adalah pengertiannya. Saat kita akan menulis atau main game di depan PC atau laptop, kita perlu mencolokkan alat pendukung seperti mouse atau keyboard pada port yang ada di komputer atau PC kita. Nah, jadi fungsi utamanya itu dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Nah, biasanya dengan menggunakan kabel, sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, atau enggak handsfree dan lain-lain. Itu dia. Itu nanti kita akan bahas apa saja port yang ada di komputer atau laptop. Nah, jadi berikut ini merupakan port-port yang ada atau yang sering digunakan pada komputer. Nah, yang pertama ada port USB atau kepanjangannya ada Universal Serial Bus. Nah, kalian bisa lihat gambar di sana. Port USB ini adalah sebuah penghubung antar perangkat port sebagai port standar. Jadi intinya itu dia adalah port standar yang biasa digunakan oleh di dalam komputer untuk menghubungi device. Jadi banyak device-device ini yang menggunakan port USB. Nah, jadi biasanya terdapat di beberapa perangkat seperti komputer, laptop, TV, speaker, bahkan di konsol. Nah, jadi port USB ini sangat banyak lah, tidak hanya di komputer, juga ada di beberapa perangkat. Mungkin kalian pernah mencoba speaker, ingin memutar lagu menggunakan USB. Nah, itu nama slotnya adalah slot USB. Nah, slot ini sangat penting karena masih banyak lah menggunakan slot-slot ini di berbagai perangkat. Bisa speaker juga, ada speaker yang untuk arusnya. Kalau speaker kecil, dia harus dicolokkan untuk arusnya menggunakan USB. Ada juga seperti mouse, keyboard, flash disk, dan lain-lain. Nah, ini kita lanjut lagi karena di beberapa USB ini ada tipenya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di gambarnya dulu ada USB tipe A, tipe B, lalu ada USB mini, USB micro, dan USB Type-C. Nah, kita akan membahas dulu. Pertama, USB A. Nah, ini yang biasa digunakan di komputer ya, nak, sebagai konektor persegi panjang pasangkan pada komputer atau laptop. Ini yang biasa kita gunakan. Lalu ada USB tipe B. Ini biasanya bentuknya beda, tapi biasa digunakan di scanner atau di printer. Jadi penghubung ke printer itu biasanya menggunakan USB tipe B. Sedangkan USB mini ini bentuknya lebih kecil dari tipe A dan tipe B yang biasa digunakan di perangkat kamera. Jadi kalau kamera kita mau menghubungkan ke laptop, biasanya portnya itu menggunakan USB mini. Lalu ada micro USB. Nah, ini pasti sering lihat nih. Nah, micro USB ini lebih kecil lagi dan biasanya terdapat di ponsel. Jadi tempat kita cas tuh itu namanya port USB micro. Nah, sekarang ini ada USB Type-C. Nah, dia berbentuk lingkaran gepeng dan biasanya digunakan pada teknologi terbaru pada smartphone, laptop atau PC. Jadi, laptop baru, PC baru yang keluaran terbaru, nah, atau smartphone, biasanya orang itu telah meletakkan atau memasukkan port USB Type-C. Kenapa? Karena biasanya kecepatan transfer lebih cepat dan juga dia ibaratnya apa ya, kita tidak perlu salah colok atau apa, karena dia langsung sama, dia mau dibalik-balikkan kabelnya tetap masuk. Kadang kalau kita colok USB kan salah nak masuk, terus kita balikkan baru masuk. Sama juga micro USB kan, kalau kita ngecas di handphone kita terbalik rupanya, terus kita putarkan. Tapi kalau Type C ini ya kita colok aja mau diterbalik apa tetap sama, tetap masuk juga.
Itu dia. Lanjut, ada port VGA atau port video. Nah, jadi port ini berfungsi sebagai penghubung dan transmisi data grafik pada sebuah komputer dengan display atau output lain. Nah, biasanya output dari port VGA ini adalah televisi, proyektor, monitor, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menggunakan monitor, proyektor, atau dan lain-lain, nah kita mencolokkan kabelnya ini ke port VGA. Nah, biasanya kabelnya itu warna biru. Nah, misalnya kita ingin presentasi di kelas. Nah, ingin menggunakan proyektor. Nah, kabel proyektor tuh ada tuh warna biru-biru. Nah, kita colokkan di bagian port VGA ini. Ini namanya port VGA yang sesuai pada gambar. Lalu ada port RJ45 atau yang biasa dikenal network port atau LAN port. Nah, jadi fungsi dari port ini yaitu sebagai penghubung atau konektor dari kabel Ethernet yang digunakan dalam sebuah jaringan. Nah, port ini biasa terdapat di ujung kabel UTP. Jadi, ketika kita tidak bisa, misalnya WiFi kita rusak atau penangkap WiFi kita rusak di laptop atau di komputer kita kan tidak punya penangkap WiFi bawaan. Nah, jadi biasanya kalau kita ingin menggunakan internet, kita harus menggunakan via kabel LAN. Nah, jadi di kabel LAN inilah kita mendapatkan internet dan kita colokkan di bagian LAN port tersebut. Nah, ini dia bentuknya. Nanti ketika kita colok nanti ada warna-warnanya tuh. Itu menandakan kalau dia connect. Lanjut, ada port PS2, mouse, dan keyboard. Nah, jadi port ini berbentuk bulat yang memiliki lubang untuk konektor input atau dari perangkat mouse dan juga keyboard. Port ini sudah mulai tergantikan oleh port USB dan lainnya karena kecepatan transfernya dibilang lambat. Jadi dulu komputer-komputer dulu menggunakan port ini sebagai peletak mouse dan keyboardnya. Jadi orang ini khusus lah dapat slotnya. Nah, kalau sekarang mouse dan keyboard ini biasa menggunakan USB lagi. Udah ditinggalkan nih. Karena kalau menurut Mister yang tidak enaknya ini menggunakan juga dulu pernah pakai. Misalnya kan kita tercabut nih kabel kabel dari mouse-nya atau keyboard-nya, atau kita ganti mouse atau ganti keyboard. Nah, dia tidak akan terbaca dia langsung. Jadi kita harus merestart dulu. Beda dengan USB. Kalau USB, misalnya kita ingin mengganti mouse, kita cabut mouse-nya, kita colokkan di bagian USB, dia akan langsung terbaca atau terkonek. Tapi bedanya kalau menggunakan port PS2, dia tidak akan langsung terbaca, jadi kita harus restart dulu. Nah, itu sangat tidak mengenakan. Lanjut, ada port audio. Nah, ini port audio ini pastilah pernah nampak ya. Di komputer, di laptop, pasti ada nih semuanya. Nah, port audio ini menghubungkan atau mentransmisi sinyal suara dari komputer atau laptop dengan peralatan-peralatan audio seperti headphone, speaker, mikrofon, dan perangkat audio lainnya. Nah, jadi port ini terdiri dari 3 jenis, yaitu port line out, line in, dan mikrofon. Jadi, kalau kita menggunakan headset yang ada kabelnya 2, nah kalian harus perhatikan tuh ada warna-warnanya tuh, misalnya atau ada penandanya. Kalau mic kita colokkan ke bagian mic. Kalau untuk mengeluarkan suara atau menggunakan speaker kita colok yang di bagian yang mengeluarkan suara atau di lambang headset tuh. Jadi kalau kita salah dia kan akan terhubung, akan keluar. Nah, ada juga kalau ini biasanya kalau laptop terkini orang tuh lebih ke satu jadi ya. Jadi kayak 2 in 1 gitu. Kayak handphone lah. Jadi kalau mic juga sekalian, mendengarkan suara juga sekalian. Nah, itu dia. Di sini masih ada juga sih yang pakai. Jadi seperti itu. Ini namanya port audio. Ingat, jangan sampai tidak tahu. Lalu ada port HDMI, High Definition Multimedia Interface. Nah, itu gambarnya, kalian bisa lihat yang di tengah-tengah. Nah, port ini berfungsi seperti port VGA yang menghubungkan atau mentransmisi data grafik, tapi port ini mendukung semua bentuk multimedia.
Port ini juga merupakan pengembangan dari kartu grafis. Jadi port ini, HDMI ini biasanya digunakan untuk yang teknologi-teknologi terbaru lah contohnya. Nah, port HDMI ini juga mendukung kualitas HD, dapat mentransmisi sinyal suara. Jadi biasanya kalau kita teknologi baru, laptop baru atau ya baru lah pokoknya, tidak ada menyediakan apalagi port VGA. Jadi kita harus menggunakan HDMI. Kenapa? Karena dia mentransmisi data itu kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita tampilan kita 4K, atau misalnya layar monitor kita 4K, nah kita harus menggunakan HDMI karena HDMI ini ada khususnya. Ibaratnya 4K ini hanya bisa tampil kalau kabel HDMI ini support gitu. Karena untuk meningkatkan kualitasnya itu kita memerlukan kabel HDMI, tidak bisa menggunakan kabel VGA. Itu dia. Lalu ada port SD card reader. Nah, ini dia. Jadi kalau bagi yang punya kamera mirrorless DSLR yang digunakan untuk merekam atau motret. Nah, di komputer juga, bukan di komputer sih, di laptop biasanya disediakan port yang disebut port SD card reader. Nah, ini merupakan port yang dapat digunakan untuk membaca kartu memori dari kamera digital. Nah, jadi penggunaannya sering mentransfer gambar dari kamera DSLR atau mirrorless ke laptop atau ke desktop juga. Nah, jadi kalau kita mempunyai port ini sangat enak lah mentransfer. Jadi kita tinggal colokkan, kita pindah-pindahkan gambar-gambar atau video yang ada dari kamera kita ke laptop. Nah, ini fungsi dari port SD card reader. Oke, sekian dulu materi kita tentang jenis-jenis port yang ada di komputer. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami apa-apa saja sih port-port yang ada di dalam komputer atau laptop. Jadi ketika kalian ditanya apa sih nama port ini, kalian tahu nama portnya dan fungsinya juga. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.